Selamat pagi sahabat dahsyat, welcome back to my channel. Asik. Selamat pagi menjelang siang sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya mau jalan-jalan sama istri. Jadi sekarang kita mau menuju salah satu pantai yang eksklusif yang ada di daerah Nusa Dua. Nah, sekarang kita berada di jalan raya bypass Ngurah Rai ya, yang dimana ini kalau kita lurus itu kan langsung menuju ke Nusa Dua, sedangkan yang sisi kanan, sisi kiri ya maksud saya, itu jalan menuju ke Tol Bali Mandara. Nah, jadi ada dua cara yang kita bisa gunakan untuk mencapai Nusa Dua ya teman-teman. Jadi yang pertama itu dari arah Jimbaran, dan dari sana, dari kiri ya maksudnya, itu dari area Denpasar, dari tol ya, dari Pesanggaran. Nah, karena sekarang tujuan kita adalah ke Nusa Dua, jadi kita tinggal lurus saja. Let's check this out. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah mau masuki area Nusa Dua, di mana lagi 500 meter kita akan bertemu perempatan. Di mana kalau kita lurus itu masuk ke area ITDC, belok kiri kita ke daerah Tanjung Benua, dan kalau kita ke kanan itu areanya ke Sawangan ya, di mana itu banyak sekali ada hotel-hotel mewah yang ada di daerah Sawangan. Oke, tapi sekarang kita tujuannya adalah mencari pantai yang saya tadi bilang itu eksklusif. Nah, di mana lokasi pantai itu berada di area ITDC. Jadi dari sini kita akan lurus, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi dari perempatan ini kita tinggal lurus saja. Dan ya, beginilah penampakannya, teman-teman. Jadi jalannya sudah mulai sepi dan lagi bentar kita juga akan bertemu perempatan yang kedua, dimana kalau yang ke kiri itu sama juga tujuannya ke Tanjung, tapi melalui jalan yang lebih kecil ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal lurus saja di sini jalannya. Oke, sahabat dahsyat semua, jadi sekarang kita sudah mencapai perempatan yang kedua ya, dan sekarang kita akan langsung masuk ke area ITDC. Nah, ini dia, welcome to Nusa Dua. Jadi untuk para sahabat dahsyat semua, jika memang pertama kali datang ke Nusa Dua, jadi saya sangat sarankan untuk berkunjung ke area eksklusif ini ya teman-teman, karena memang literally ini adalah salah satu kawasan yang memang khusus dibuat untuk hotel-hotel mewah ya. Tapi walaupun demikian, juga ada akses untuk publiknya. Oke, dari gerbang utama ini kita belok kiri ya teman-teman. Jadi kita harus memasuki area pengecekan dari security, di mana ini ada dua jalur ya, yang kiri itu motor dan yang kanan itu mobil ya. Jadi semua pengunjung yang masuk ke ITDC harus melalui lab ini ya. Oke, jangan takut teman-teman. Jadi kita hanya dicek sekilas saja. Jadi pastikan kalau teman-teman masuk ke area ITDC harus bawa helm ya. Jadi tidak boleh juga boncengan tiga ya, kayak cabai-cabean. Jadi seperti itu tata cara untuk kita masuki area ITDC. Jadi sebagai bagi pemula ya maksud saya. Jadi ada 3 rute yang kalian bisa tempuh untuk menuju area ITDC. Yang tadi itu gerbang utamanya, dan yang lagi satu itu bisa dari lewat sana ya teman-teman, dari gerbang utara kalau salah namanya, dan juga dari gerbang selatan. Oke, sekarang kita sudah berada di area bundaran ITDC ya teman-teman. Jadi untuk area ini teman-teman bisa gunakan untuk jalan kaki untuk pagi hari, sore, ataupun bisa berlari ya teman-teman. Dan juga di tempat ini biasanya mulai dari bulan Maret sampai seterusnya itu ada aja event-event lari yang diselenggarakan di area ITDC ini. Oke, balik lagi ke tujuan kita dari awal ya teman-teman. Jadi kita sekarang akan menuju ke salah satu pantai hidden gem yang ada di kawasan ITDC. Dan nggak banyak orang yang tahu ya, karena takutnya ITDC itu area hotel-hotel aja, jadi nggak ada untuk area publiknya. Nah, sekarang di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke pantainya. Jadi kita tinggal lurus saja di sini teman-teman. Jadi dari area bundaran ITDC kita belok kanan, dan sekarang kita lurus
Ini kalau kalian bingung cari di Google Map, tinggal cari aja area Devdan ya, atau enggak ini namanya Rumah Sakit Bunda Morula. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menuju ke pantai yang ada di kawasan Peninsula Beach. Oke, jadi saya masuk dulu. Oke, jadi sekarang kita sudah melewati area entrance-nya. Jadi ini sudah semakin sepi ya teman-teman. Jadi di sisi kiri saya ini namanya Museum Pasifika. Jadi adalah salah satu museum yang berada di kawasan ITDC. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau shopping ya, di sini di sisi kanan saya itu ada namanya Bali Collection ya. Bali Collection. Nah, jadi masuknya bisa melalui sini ya teman-teman. Drop point-nya di sini. Nah, tinggal masuk aja di sana. Jadi itulah kawasan shopping center yang ada di Nusa Dua, tepatnya di area ITDC. Nah, dari sini kita tinggal belok kiri ya teman-teman. Karena di sisi kanan saya ini adalah Bali Nusa Dua Theater, di mana di sini ada pertunjukan teater yang biasanya buka pada malam hari ya. Cuma untuk detail jamnya saya kurang tahu. Nah, untuk nama show-nya adalah Devdan Show ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di pantai eksklusifnya itu teman-teman. Dan sekarang kita tinggal lurus saja untuk mencari area parkiran. Oke, jadi kita cari parkiran dulu. Jadi sudah disediakan beberapa tempat yang ada di sisi kiri ini. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di area ITDC, tepatnya di area pantainya ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke pantai beachnya di Peninsula Island. Nah, tampak di sisi kanan ini masih ada projection ya, sand project. Kemudian di sisi kiri saya sudah banyak ada warung-warung yang menjual aneka makanan dan minuman. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk ke area Peninsula Beach-nya ya teman. Jadi untuk Peninsula Beach-nya itu ada di sana. Oke teman-teman, jadi inilah penampakan pantai Peninsula yang berada di kawasan ITDC Nusa Dua ya teman-teman. Jadi sepanjang pantai ini semua sudah ada pedestriannya, jadi sangat nyaman sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau jalan pagi ataupun lari pagi ataupun di sore hari, jadi tempat ini sangat disarankan untuk teman-teman beraktivitas. Dan di sini ya, karena memang tempatnya itu eksklusif, jadi ini pantainya sangat bersih sekali teman-teman. Jadi tidak ada pedagang asongan, dan ya ini feelsnya kayak kita yang punya pantainya teman-teman. Oke, sebagai informasi teman-teman, jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi ini adalah kawasan eksklusif yang dimana di sisi kanan saya ini adalah hotel-hotel mewah yang berada di kawasan ITDC teman-teman. Dan dari sini juga kita bisa lihat banyak sekali ada wisatawan yang mencoba aktivitas air. Salah satunya adalah berselancar, karena emang literally pantainya di sini untuk sisi ombaknya itu lumayan bagus untuk para pemula ya teman-teman. Tapi kalau mau cari yang pro, jadi biasanya para peselancar itu ke area Jimbaran dan juga Padang-Padang ataupun Uluwatu, yang dimana area pantainya itu untuk ombaknya itu lebih besar ya, jadi lebih challenging. Tapi yang di sini itu mungkin levelnya moderate ya, jadi untuk yang baru belajar ataupun yang sudah mau naik ke advance, jadi pantai ini sangat disarankan. Tapi walaupun demikian teman-teman, jadi biasanya kalau di area sini itu nggak menentu untuk ombaknya, kadang-kadang kecil sekali. Tapi selain itu teman-teman, di sini juga banyak sekali ada para angler ataupun para pemancing mania yang biasanya mancing di sana ya, di ujung sana. Jadi nanti saya akan spill juga tempatnya, karena di sana juga ada namanya water blow, yang dimana air itu menyembur ke atas ya, makanya dibilang water blow. Oke, gimana detailnya nanti saya akan kasih lihat.
Oke, teman-teman, jadi di area Nusa Dua ini, tepatnya di area TDC, teman-teman bisa memesan makanan ya di beberapa restoran yang ada di area depan pantai ya. Jadi sembari berenang, teman-teman bisa langsung order makanan, dan ini harganya bervariasi teman-teman. Jadi walaupun banyakan bule ataupun eksklusif, tapi di sini harganya masih terjangkau. Tapi tergantung kalian juga sih. Jadi ada harga, ada kualitas. Karena emang literally ini dia jual view teman-teman. Oke, inilah penampakan lebih dekat ya. Ini sekarang kita sudah akan mencapai area Peninsula Island-nya teman-teman. Yang dimana di sisi kiri saya ini, selain pantai yang bagus, juga ada kebun-kebun yang sangat terjaga. Jadi bagus sekali tempatnya ini untuk berpiknik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali ke sini, ya alangkah baiknya jika teman-teman membawa makanan sendiri ke sini, karena memang kalau cari hematnya ya emang harus kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang saya cari tempat berteduh dulu ya di antara pepohonan ini. Oke, jadi kayaknya di sini enak teman-teman, adem. Oke, jadi saya akan adem di sini. Oke teman-teman, jadi setelah kita makan siang tadi di bawah pepohonan ya. Jadi habis ini saya mau ngajak teman-teman untuk mengelilingi area Peninsula Beach ya. Oke, seperti teman-teman lihat di kamera, jadi di sini banyak sekali ada aktivitas yang kalian bisa lakukan. Salah satunya adalah mandi di area teluk ini ya, karena memang literally ombaknya bagus sekali dan nggak terlalu besar, jadi aman lah untuk anak-anak. Kemudian kalau untuk di bagian tengah sana, itu areanya mulai agak besar ombaknya, jadi itu digunakan oleh para teman-teman selancar ya. Jadi bagus sekali untuk berlatih selancar sana. Kemudian di sisi kiri ataupun di sisi kanan saya itu banyak sekali ada tebing-tebing ya. Jadi biasanya itu digunakan untuk spot mancing. Dan di sana, di ujung sana kalau teman-teman bisa lihat, itu area Tanjung Benoa, di mana itu digunakan ataupun sentral dari area untuk melakukan aktivitas water sport, baik dari jenis yang apa namanya itu ya, banana boat, jet ski, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau nyobain water sport, jadi saya sarankan langsung ke Tanjung Benoa. Di sana banyak sekali ada tempat ataupun pengelola yang menyediakan water sport activities teman-teman. Sekarang saya sudah berada di area main island dari Peninsula. Jadi di sini biasanya banyak sekali ada event yang digelar, tapi itu sifatnya tahunan ya teman-teman. Sama kayak terakhir kali saya kesini itu ada light festival. Jadi di sini dibuat kayak istana lampu ya teman-teman. Jadi sangat indah sekali di malam hari. Kemudian ada juga terakhir pada bulan Desember itu balloon festival. Jadi hampir sama kayak light festival, tapi bedanya di sini itu dihias pakai balon-balon udara, baik dari yang permainan perosotan dan lain sebagainya. Jadi cocok sekali anak-anak kesini mainnya. Oke, di sisi sana, di sisi kiri saya juga ada tersedia helipad ya. Ya, mengingat ini adalah kawasan elit, jadi kalau ada tamu yang mau menginap di area Nusa Dua dan pengen nyobain helikopter, jadi bisa mendaratnya di sini. Ini adalah helipad area.
Seperti itulah teman-teman. Dan di sini juga ada apa namanya ini jump start ya. Jadi teman-teman kalau mau minum haus, tinggal pilih aja minuman yang ada di sini, kemudian tinggal masukin jumlah, kemudian scan untuk bayarnya dan minumannya akan keluar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang kita akan mengelilingi area Peninsula Island. Oke, kalau sore-sore di sini enak sekali teman-teman. Jadi kita bisa sambil menikmati pantai dan juga sunset ya kalau kelihatan. Karena kayak hari ini masih siang hari ya teman-teman. Jadi untung sekali nggak terlalu panas. Tapi kalau emang lagi trek, nah di sini sangat-sangat trek sekali teman-teman. Oke, jadi teman-teman harus menggunakan kacamata karena di area sini itu sangat silau sekali teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di area apa namanya nih, helipadnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Anginnya sepoi-sepoi. Dan ya, dari spot ini teman-teman bisa melihat ya pemandangan laut ke sana. Nah, di sana ada hamparan para peselancar yang mencoba menaklukkan ombak yang ada di Peninsula Beach ini teman-teman. Bagus sekali. Nah, ini adalah area taman bunganya teman-teman. Jadi kalau semua permekaran ini indah sekali, kapan lagi teman-teman bisa menikmati pantai eksklusif gratis, apalagi ya maksudnya teman-teman. Jadi teman-teman hanya cukup membayar apa namanya tuh, parkir saja. Nah, di sini juga ada beberapa warung yang menyediakan layanan sewa sepeda ya teman-teman. Jadi kalau emang capek ya bisa kalian sewa sepeda dan mengelilingi area Nusa Dua. Oke, saya lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi masih di area Peninsula Beach. Ya, sejauh mata memandang bagus sekali pemandangannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nongkrong-nongkrong di sini ataupun sekedar jalan-jalan sore ataupun jalan pagi. Dan juga bisa duduk santai ya di bawah-bawah pohon di sana teman-teman. Jadi sejuk sekali. Jadi teman-teman bisa nongkrong santai ataupun bisa meditasi juga. Karena emang di sini tempatnya sepi, nggak ada gangguan teman-teman. Jadi cocok sekali bagi teman-teman kalau mau ngajak keluarga ataupun pacar ya. Ini adalah pantai eksklusif yang ada di Nusa Dua. Oke, saya lanjut lagi untuk berkeliling di area peninsula ini teman-teman. Jadi di sisi kiri saya ini adalah kawasan pantai. Dan kalau nggak salah ini adalah jalan di depan ya teman. Itu adalah jalan menuju ke Waterglow, yang dimana ini merupakan ikon dari Peninsula Island. Oke, tepat di tengah-tengah pulau ini teman-teman. Jadi ada patung apa kalau nggak salah namanya. Ini patung Laksmana sama Rama kayaknya teman-teman. Oke, saya cek lagi deh detailnya. Oke, kita keliling dulu. Oke, kita ke kanan. Oke, teman-teman. Jadi ini namanya Waterglow Nusa Dua. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, itu ada entrance fee-nya kalau nggak salah. Jadi masuknya di sana, teman-teman. Oke. Jadi biar kalian nggak kepo, saya mau ngajak teman-teman masuk ke area Waterglow.
Let's check it. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi untuk entrance fee for domestic itu 15.000, kemudian untuk anak itu 10.000, kemudian untuk yang foreigner ataupun warga negara asing itu harganya 25.000 ya untuk adultnya. Dan sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk masuk ke area apa namanya ini? Area Nusa Dua. Itu TDC-nya. Pak. Oke, beginilah penampakannya teman-teman. Jadi ini sudah dirapikan karena sebelumnya saya kesini itu masih ya belum tertata lah intinya teman-teman. Oke, jadi tadi diinfo sama kasirnya bahwa untuk hari ini ombaknya nggak terlalu besar ya. Jadi mau nggak mau kita akan tidak menemukan ya ombak yang seperti di video-video kalau orang-orang mau ke Waterblue. Tapi walaupun demikian ya ini spesial, saya ngajak teman-teman biar tahu aja area Waterblue itu kayak gimana. Oke, inilah dia area Waterblue ya teman-teman. Jadi biasanya kalau ada ombak besar itu biasanya di daerah sana. Jadi ombak itu kan masuk ke karang-karang, habis itu dia meluncur ke atas, jadi kayak semburan kayak gitu. Kayak dibilang Waterblue. Oke, kurang lebih sih suasananya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman kesini, saya sarankan kalau emang mau menikmati ombaknya, jadi pas cuaca lautnya lagi angin kencang, jadi bisa langsung ke sini lah. Jadi teman-teman bisa langsung menikmati bagaimana sih sensasi melihat ombak yang menyembur di sini. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sudah kelihatan seperti di laut lepas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini sudah dibuatin monumen. Nah, seperti yang tadi saya info teman-teman. Jadi di sana itu tempat airnya masuk, Chesdar. Nah, itu kelihatan dia kecil-kecil teman-teman. Jadi sih kurang lebih seperti itu. Teman-teman pas timingnya ke sini itu bisa melihat ya airnya masuk di sana, kemudian menyembur di atas sana. Oke. Dan di sisi sana, di ujung sana ya teman, itu adalah pemandangan Pulau Nusa Penida yang gede itu, kemudian ada namanya Nusa Lembongan di daerah sana, kecil. Oke. Jadi saya mau keliling dulu, biar nggak rugi kita beli tiketnya ya teman-teman. Jadi seperti inilah pemandangan dari Waterblue. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi ini area pantai Nusa Dua. Jadi pantainya itu tidak kelihatan sunsetnya teman-teman, karena ini posisinya di ujung. Jadi yang kita bisa lihat di sini adalah sunrise-nya yang dari sana teman-teman, dari ufuk timur. Tapi kalau teman-teman mau nyobain melihat sunset, saya sarankan itu ke daerah Uluwatu, Kute, Legiana, ataupun Canggu. Jadi di sana emang kayak sisi baratnya dari Bali. Jadi pas view-nya kalau mau lihat sunset ya. Oke, kayaknya segitu aja explore kita di area Waterblue. Jadi sekarang saya mau lanjut ajak teman-teman untuk keliling lagi ya sebelum kita pulang. Atau mungkin ntar saya mau ngajak teman-teman mampir ke salah satu kedai ataupun warung makan yang tradisional ya. Jadi setelah kita jalan-jalan ke area eksklusif, kita langsung melipir ke warung yang lokal-lokal aja. Oke, saya lanjut dulu. Oke, ini adalah penampakan sisi lain dari Peninsula Island teman-teman. Jadi di sini tempatnya lebih rindang, banyak sekali ada pepohonan.
Jadi teman-teman bisa piknik di sini ya. Tapi walaupun demikian, ingat sampahnya ya teman-teman. Di sini juga sudah disediakan beberapa tempat sampah. Jadi setelah teman-teman piknik di sini ataupun bersantai ria di sini, untuk sampahnya teman-teman bisa langsung masukkan ke tong sampah yang tersedia di area ITDC ini. Oke teman-teman, jadi inilah sisi lain juga dari mana sisi kiri ini. Ini merupakan kawasan elit dan banyak sekali ada hotel-hotel di depannya. Jadi walaupun demikian, teman-teman juga masih bisa memasuki area ini, khususnya area pantai ya teman-teman. Jadi area pantai yang di sana itu bagus sekali pantainya, dijaga oleh hotel-hotelnya itu. Jadi di sini juga banyak sekali ada para bule yang berselancar ya, ataupun baru belajar berselancar. Asik sekali teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi cukup sekian video kita untuk keliling di area peninsula. Jadi habis ini saya mau ngajak teman-teman nyobain rujak kuah pindang yang paling viral di area Jimbaran ya. Ready, Ce? Ready. Oke, ciao, sampai jumpa. Oke, teman-teman, jadi sekarang saya mau ke arah pulang. Jadi dari area parkiran kita belok kiri ya. Karena ini emang jalan satu. Tinggal ikuti ya jalannya, teman-teman. Dan untuk parkir, jadi ada dua opsi ya, teman-teman. Jadi kalau untuk yang bawa motor bisa parkir yang tadi, itu bawa yang tadi. Yang mobil juga bisa parkir di area sini. Dan ada nanti di sisi kanan saya. Itu juga merupakan area parkir. Nah, ini sebenarnya main gate-nya ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau ke peninsula, jadi arahnya ini ke kiri tadi. Nah, kalau untuk yang parkirnya di sini juga ada parkir, teman-teman. Ini. Tapi tadi saya pilih yang di sana karena emang nggak panas ya. Ya oke, teman-teman. Jadi sekali teman-teman masuk ke area ITDC yang bawa motor itu biaya parkirnya 5.000 ya, teman-teman. Oke, dan sekarang saya mau kasih tunjuk ke kalian jalan keluar area ITDC. Jadi tadi kita sudah lewat Bali Collection. Nah, di sisi kanan saya ini adalah Bali Collection juga ya, teman-teman. Jadi ada dua sisi, ada dua cara jika teman-teman mau ke Bali Collection. Jadi yang sisi depan dan juga sisi belakang. Nah, ini sudah ada beberapa hotel ada di sisi kiri kita ya. Jadi ini adalah deretan hotel yang berada di kawasan elit di ITDC. Oke, saya lanjut dulu. Oke, habis ini kita akan menemukan bundaran lagi, teman-teman. Jadi kita di sini belok kanan karena kita akan keluar area main gate lagi. Oke, kita keliling di sini ya. Oke, sekarang kita sudah berada di jalur utama. Dan kita akan siap-siap keluar area ITDC dengan rute yang sama. Jadi, sebagai informasi teman-teman, ini adalah main gate masuk ke Bali Collection. Dan di sisi kiri saya ini adalah central parkir. Jadi kalau teman-teman mau parkir mobilnya di sini itu bisa. Kalau mau ke area Bali Collection. Jadi ini namanya Bali Collection, teman-teman. Jadi shopping mall terbesar yang ada di area ITDC. Oke, sekarang kita sudah bertemu lagi dengan bundaran ya. Oke, tadi kita ke pantainya itu dari sana, kita lurus ke sana ya, teman-teman, ke kanan.
Jadi kita ke sana dari pantainya. Dan sekarang kita balik lagi menuju bundarannya. Bundaran utama dari ITDC. Oke, jadi kita sudah sampai di bundaran ya. Jadi sekarang kita keluar gate, yang pastinya kita belok kiri. Oke, ini adalah gate yang fenomenal ketika kalian masuk ke area ITDC, teman-teman. Jadi banyak sekali biasanya orang-orang yang bersepeda mengambil foto di sini karena emang gate-nya bagus sekali, sejajar dan simetris. Oke, teman-teman. Jadi sekarang saya mau ngajak teman-teman ke area Jimbaran, ke pantai Jimbaran untuk menikmati kuliner rujak kuah pindang dan juga tipat santo. Oke, jadi saya lanjut dulu teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berada di area Jimbaran, tepatnya di daerah Kelan ya, yaitu adalah daerah yang paling dekat dengan bandara ya teman-teman. Oke, jadi sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk menikmati salah satu kuliner lokal yang ada di Kelan ini. Ya, pastinya itu adalah rujak kuah pindang. Jadi untuk lokasinya itu berada di Desa Kelan. Jadi dari jalan raya ini, jalan raya Ngurah Rai, nanti kita nemu pertigaan ya teman-teman, sebelum airport. Jadi ini arah dari Jimbaran menuju ke arah airport ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih lagi 500 meter kita akan bertemu dengan pertigaan yang menuju ke Desa Kelan teman-teman. Oke, ini sudah dekat teman-teman. Kita tinggal lurus lagi dikit saja. Habis itu kita belok kiri. Ini sebagai ancar-ancar ya teman-teman. Pertigaannya itu dekat dengan pura. Puranya juga ada di sisi kiri. Oke, lagi 10 meter kita akan belok kiri teman-teman. Oke, ini dia pertigaan menuju Desa Adat Kelan, teman-teman. Oke. Nah, seperti saya bilang di sana ada pura ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lurus di sini menuju ke Desa Kelannya. Kemudian lagi 500 meter kita akan bertemu dengan perempatan yang pertama. Dan habis itu kita ke kanan. Oke, ikutin aja jalannya lurus. Oke, lagi 200 meter kita akan bertemu dengan perempatan. Gimana kalau teman-teman itu ke kiri, itu jalan menuju Jimbaran, pantai Jimbaran ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di perempatannya. Dan sekarang kita ambil yang kanan teman-teman. Kalau teman-teman ambil lurus, itu jalannya menuju pantai Kelan. Oke, jadi sebenarnya ada dua sih teman-teman tempat dagang apa namanya ini, dagang rujak pindang. Tapi saya mau nyoba yang di sini dulu. Dimana ini merupakan langganan saya semasa saya masih tinggal di Jimbaran. Dan semoga ibunya buka ya teman-teman. Oke, wah beruntung sekali teman-teman. Jadi warungnya buka. Jadi ini adalah warung yang akan kita tuju. Dan di sana itu tepat area bandara ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman makan di sini, itu kedengaran suara pesawat terbangnya naik turun. Oke, jadi kita sudah sampai. Saya mau pesan dulu. Oke, jadi sebelum kita makan, jadi kita isi dulu ya orderan kita. Jadi saya pesan kuah pindang gula, sama istri saya juga gula yang biasa. Dan minumnya ada es gula,
es campur dan es susu. Taruh dulu. Oke, sahabat dasar, jadi cukup sekian video kita kali ini. Jadi senang sekali ya kita sudah keliling-keliling di Nusa Dua dan juga di Jimbaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada teman-teman mau request kita explore mana, tinggal leave komen ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Thank you.